Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama, memuji meninggikan nama Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita siapkan hati untuk jiwa roh kita, untuk kita bersama-sama beribadah kehadirat-Nya. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau? Kita sembah Dia, sembah Allah yang Maha Besar. Sembah Yesus keselamatanku. Sembah yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh lagi, agung dan mulia, agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau?
sempurnalah perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam memuja Engkau, memuja Engkau seumur hidupku. Ya, ku sembah Engkau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Engkau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Engkau yang kudus, kekuatan hidupku. Azan Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Engkau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Engkau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Engkau, ya Allah kekuatanku, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Sekali lagi ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang Maha Besar. Haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Engkau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, Allah yang mulia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami sidang jemaat-Mu beroleh kesempatan untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan kiranya pimpin, Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya, dan kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung, ya kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia
batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari kembali berdiri bersama, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada. Mari bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus, puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri, bersoraklah bagi Tuhan, haleluya. Dia yang menyembuhkan, Dia yang melepaskan. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan
Dialah perlindunganku. Haleluya. Dialah perlindunganku. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dialah Yesus, tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, kami undang grup Marta untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan kerinduan untuk mencari akan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berikan korban yang pertama bagi pekerjaan Tuhan. Allah itu baik. Bersama mendengarkan firman Tuhan, mari berdiri kembali, siapkan hati untuk firman-Nya, bahwa Dialah sumber harapan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan yang ada di samping kita, tidak mampu. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
Seluruh kaum wanita, pujikan haleluya. Menjadi harapan dalam kehidupan kita. Dengan kasih Kristus, Ibu Evi berdoa dan kami serahkan pada hamba yang melayani. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan kuat ya Tuhan untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Berikan jalan untuk kebenaran melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya
Ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan pagi hari ini. Amin. Suaranya Vina banter. Amin ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita buka dalam Kitab Keluaran pasalnya yang ke-17. Keluaran pasalnya yang ke-17, mari kita baca secara bergantian ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati khotbah pada pagi hari ini, temanya support system. Support system dibagi menjadi dua kata. Support artinya dukungan, sistem artinya sistem atau jaringan. Secara istilah support system adalah pendukung dalam kehidupan seseorang. Menurut RUK 1985, support system adalah bagian dari fungsi ikatan sosial yang menggambarkan hubungan yang berkualitas antara individu, termasuk pertemanan, persahabatan, dan hubungan asmara. Arti sederhananya, support system adalah orang yang siap membantu dan memberi dukungan dalam berbagai situasi kehidupan. Yang pertama kita mau belajar bersama-sama melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, support system dalam pelayanan. Ayat 8 mengatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 9 sampai ayatnya yang ke
10. Kira-kira ada berapa nama tokoh Alkitab yang disebutkan dalam ayat-ayat itu? Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan kembali. Ada berapa nama tokoh Alkitab yang disebutkan saudara? Yang pertama, Musa. Yang kedua, Yosua. Yang ketiga, Harun. Dan yang keempat, Hur. Siapakah mereka ini? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa ini dari suku Lewi. Saudara bisa baca dalam Keluaran pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Selanjutnya Harun. Siapakah Harun? Harun adalah kakak Musa. Dalam Keluaran pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-14 Tuhan berkata, bukankah Harun itu kakakmu? Ada bersama-sama denganmu. Yosua ini berasal dari suku Efraim. Bilangan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8 dan Hur. Saya cari-cari ya di Alkitab saudara. Hanya beberapa kali disebutkan namanya. Dalam 1 Tawarik pasalnya yang kedua, ayat 19 bisa dibaca dari ayat yang pertama saudara. Menceritakan tentang Hur dari suku Yehuda. Jadi mereka semua ini adalah sama-sama bangsa Israel. Tetapi berbeda suku. Musa adalah pemimpin. Musa adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka harus menghadapi peperangan dan berdasarkan sejarah dalam Alkitab. Ini adalah pertama kali bangsa Israel mengalami peperangan yaitu melawan orang Amalek ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 9 mengatakan Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Musa menyuruh Yosua. Sedangkan ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Yosua ini melakukan seperti yang dikatakan Musa. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik dan berdiri di puncak bukit dengan membawa tongkat Allah di tangan Musa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kenapa harus ada Yosua, Harun dan Hur serta orang-orang atau bangsa Israel yang harus dipilih oleh Yosua untuk ikut berperang melawan orang Amalek. Apakah Allah tidak sanggup mengalahkan orang Amalek melalui perantaraan Musa saja? Sanggup enggak saudara? Sanggup jawabannya. Allah sanggup. Sama seperti peristiwa ketika Musa membelah laut Teberau. Hanya Musa yang disuruh oleh Allah. Ambil tongkat di tanganmu, belahlah laut itu. Kenapa di pasal selanjutnya ada orang lain yang terlibat di dalamnya? Mari kita lihat jawabannya dari ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-11 dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi saudara, Yosua dan pasukannya tidak bisa menang kalau mereka hanya sendirian saja. Yosua dan pasukannya membutuhkan arahan dari Musa sebagai seorang pemimpin.
Yosua dan pasukannya membutuhkan dukungan dari Musa. Selanjutnya Musa sendiri tidak bisa berdiri di puncak bukit dengan membawa tongkat Allah di tangannya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan ketika tangannya diangkat, lebih kuatlah Israel. Ketika tangannya turun, siapa yang lebih kuat? Amalek. Berarti enggak bisa kalau hanya Musa sendirian saja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin tidak bisa berjuang sendirian, amin. Membutuhkan dukungan, baik secara fisik, baik secara emosional, baik secara spiritual, membutuhkan support system, membutuhkan dukungan dari orang-orang lain. Sama halnya dengan Musa, iya dia adalah pemimpin yang hebat. Tetapi kenapa harus ada Yosua, Harun dan Hur? Dalam pelayanan pun demikian saudara. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani dalam setiap gereja lokal masing-masing. Gak bisa berjuang sendirian, membawa semua jemaat sampai kepada satu tujuan, yaitu surga yang kekal. Membutuhkan dukungan dari sidang jemaat Tuhan, membutuhkan dukungan dari pelayan-pelayan Tuhan, amin. Ini bukan berbicara soal pengorbanan, wong itu tugasnya Musa kok. Kan Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin. Kan Musa yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa harus ajak Yosua? Kenapa harus ajak Harun dan Hur? Tidak demikian saudara. Wong itu tugasnya gembala kok. Itu tugasnya wakil gembala kok. Mau capek, mau lelah, mau tidur, mau enggak tidur, kapanpun dibutuhkan jemaat harus siap. Mau susah, mau senang itu urusannya hamba Tuhan. Bagian saya jemaat dibawa sampai ke tujuan yang benar. Tidak demikian saudara. Allah mau mengajarkan hal-hal indah melalui peristiwa yang dialami oleh Musa, bangsa Israel, Yosua, Harun dan Hur. Support system dalam pelayanan itu sangat dibutuhkan. Allah sanggup memakai Musa membelah laut Teberau. Tetapi selanjutnya Allah mau memakai orang-orang yang ada di sekitar Musa untuk sama-sama berjuang, untuk sama-sama berperang. Allah mau memakai saya dan saudara untuk sama-sama melayani, untuk sama-sama bertumbuh, untuk sama-sama kita sampai ke tujuan, diberkati oleh Tuhan, masuk ke surga yang kekal. Bukan pemimpinnya saja, atau bukan orang yang dipimpin, bersama-sama, amin. Lanjut saudara. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12 bagian A. Maka penatlah tangan Musa. Penatlah tangan Musa. Ini adalah bukti dari kelemahan Musa. Pemimpin pun memiliki kelemahan karena ia adalah seorang manusia. Kalau terus diangkat tangannya, dikatakan penat. Penat itu merasa letih, tidak bertenaga. Musa ini bisa lelah. Musa ini bisa capek. Kalau Musa sudah lelah, kalau Musa sudah capek, tangan yang terangkat diturunkan, bangsa Israel jadi apa saudara? Gak kuat untuk berperang. Tetapi saat tangannya Musa benar-benar diangkat, dia kuat, berpengaruh terhadap peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap orang Amalek. Bangsa Israel pun kuat.
Pemimpinnya kuat, yang dipimpin pun kuat. Jadi sama-sama terhubung, saudara. Gak bisa berdiri sendiri. Sama-sama terhubung. Memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Artinya harus sama-sama menjadi support system. Sama-sama siap membantu, sama-sama siap memberikan dukungan dalam berbagai situasi keadaan. Dalam pelayanan pun demikian. Jangan hanya dibebankan kepada satu orang. Gak sanggup, saudara. Secara mental akan capek, secara fisik akan lelah. Belum dengan pekerjaan dan urusan yang lain. Maka dari itu firman Tuhan mau mengajar hal-hal dalam kehidupan saya dan saudara. Jadilah support system dalam pelayanan, amin. Mendukung satu dengan yang lain. Ketika gembala, ketika pendeta, hamba Tuhan lemah, yang kuat berikan dukungan. Ketika jemaat lemah, ketika jemaat membutuhkan dukungan, yang kuat hamba Tuhan, gembala, pendeta memberikan dukungan. Sama-sama saling melengkapi. Kenapa, saudara? Istilahnya saya dan saudara ada dalam satu kapal. Mau kemana? Mau berlayar kemana? Tujuannya sampai di mana? Sampai di surga. Amin. Gak bisa saya sendiri yang harus ada di dalam kapal itu. Harus sama-sama. Yang dari luar bisa mendukung. Tuhan bisa kirimkan siapa saja. Tuhan bisa kirim alam untuk membantu Musa. Tuhan bisa pakai apapun untuk membantu Musa. Tetapi ini konteksnya, saudara, urusan Musa dengan bangsa Israel. Urusan yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Dikatakan selanjutnya dalam ayatnya yang ke-12. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Mereka di sini siapa, saudara? Mereka di sini adalah Harun dan Hur. Harun dan Hur membantu Musa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Musa pada waktu itu. Mereka yang bersama-sama naik ke puncak bukit dengan Musa. Mereka tahu apa yang sedang Musa alami. Oh iya, Musa capek, Musa lelah. Gak bisa dia terus mengangkat tangannya sendirian. Mereka dengan sendirinya berinisiatif, saudara. Gak diperintah, tolong ambilkan batu supaya saya bisa duduk. Tolong bantu saya. Gak, saudara. Musa sebagai pemimpin fokus melihat Yosua bersama dengan pasukannya berperang di bawah sana. Gak mikir lagi tentang dirinya. Yang dia tahu tangannya harus terangkat. Siapa yang memperhatikan Musa? Harun dan Hur. Orang-orang yang ada di sekitar dia. Orang-orang yang memahami, orang-orang yang melihat sendiri apa yang menjadi kebutuhan Musa sebagai seorang pemimpin. Mereka support, mereka dukung, mereka bantu, mereka tolong, dicarikan batu. Ayo Musa duduk di atasnya. Gak cukup sampai di situ, saudara. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Gak cukup Musa duduk saja,
sekalipun posisinya duduk, tangannya kedua-duanya diangkat, tetap gak akan kuat saudara. Kenapa? Karena Musa sebagai pemimpin, dia juga seorang manusia biasa. Sama seperti saya dan saudara. Sekali lagi saya katakan ini bukan berbicara tentang seorang pemimpin yang harus berkorban. Atau seorang pemimpin yang tidak berkorban, bukan saudara. Tetapi bagaimana orang-orang yang ada di sekitar harus menjadi support system. Harus mendukung, harus menolong, harus membantu, harus bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri dan mencari keuntungannya sendiri, tidak saudara. Yang satu di tangan kiri, yang satu di tangan yang kanan. Menopang kedua belah tangannya, benar-benar mendukung, benar-benar menolong, bukan diabaikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa respon saya dan saudara ketika kita melihat pemimpin di gereja lokal kita sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan, respon apa yang kita berikan? Kita merespon atau kita langsung bereaksi? Reaksinya, wah itu kan gini. Tugasnya kok, kewajibannya kok, gak bisa saudara. Apakah kita mensupport, apakah kita menolong, atau kita mengabaikan? Lanjut ayatnya yang kembali ayatnya yang ke-8 saudara. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Rafidim berada di wilayah padang gurun Sin. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat pasalnya yang ke-17. Berada di wilayah padang gurun Sin. Kalau siang hari cuacanya biasanya sangat panas. Panas saudara, cuacanya ekstrim. Dan firman Tuhan tidak dengan secara detail menjelaskan jam berapa Harun dan Hur beserta Musa naik ke puncak bukit. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-13 bagian terakhir dikatakan, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Matahari terbenam itu di sore hari ya saudara. Kita bisa bayangkan kalau Musa, Harun dan Hur ini naik dari pagi ke puncak bukit. Seharian Musa ini harus angkat tangan. Kalau siang panasnya enggak karu-karuan saudara. Enggak ditulis dikasih payung. Enggak ditulis duduk di bawah pohon yang rimbun, yang bisa menaungi. Yang dicatat duduk di atas batu dan ada yang menopang di sebelah kiri dan kanan. Kita bayangkan saudara seorang pemimpin, dia berjuang mati-matian, Musa. Kalau dia naik ke atas bukit dari pagi, siang hari posisinya seperti apa saudara? Dengan kondisi geografis dari Rafidim. Panas saudara, kita pun kepanasan sedikit ngipas kok. Cari tempat yang sejuk untuk berteduh. Karena saya dan saudara adalah manusia. Gak bisa berada di luar ruangan kalau udaranya sangat panas. Berbahaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Harun dan Hur menopang tangan Musa sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi support system gak setengah-setengah. Lek enak aku bantu, lek gak enak aku mundur. Gak bisa saudara. Kalau pelayanan itu menguntungkan diriku, aku melayani.
Kalau pelayanan itu enggak menguntungkan diriku, aku enggak mau melayani. Kalau pendetanya baik, kalau wakil gembalanya baik, aku bantu. Kalau mereka menyukakan hatiku, aku dukung. Kalau mereka khotbah dosa dan dosa terus, ngapain saya dukung? Terus saja nyindir aku. Gak bisa seperti itu, saudara. Sampai matahari terbenam, Harun dan Hur menopang Musa. Sampai peperangan selesai, sampai peperangan usai, sampai saya dan saudara masuk ke surga, kita bersama-sama saling support di dalam pelayanan, amin. Mau saudara? Mau? Puji Tuhan. Teruslah berkontribusi di gereja lokal, supaya kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan abaikan yang lain. Jangan hanya berjuang untuk menyukakan kepuasan diri sendiri. Bapak gembalanya, pendetanya, hamba Tuhannya siang dan malam berdoa untuk siapa? Untuk jemaat. Kapanpun dibutuhkan oleh jemaat siap. Gak pilih-pilih, gak melihat latar belakang, tidak saudara. Siapapun yang perlu bantuan kami bantu selagi kami bisa. Karena itu adalah tugas kami sebagai hamba Tuhan. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan juga membutuhkan support dari pelayan-pelayan Tuhan. Membutuhkan support dari jemaat-jemaat Tuhan. Gak bisa saya bawa sendiri. Gak bisa saya setir sendiri. Terkadang ada yang memberikan nasihat. Terkadang ada yang harus memberikan masukan. Dan seterusnya. Mari kita bandingkan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-22. Kisah Rasul pasalnya yang ke-12, saudara, ayatnya yang ke-25. Kisah Rasul 12 ayatnya yang ke-5. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ayat pasal 13 ayat yang ke-12. Sebentar saudara. Pasal 13 ayatnya yang ke-13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dalam ayatnya yang ke-25 pasalnya yang ke-12 dikatakan bahwa mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus dalam pelayanan Paulus dan Barnabas. Tetapi pasal 13 ayat 13 mengatakan bahwa Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kenapa saudara? Mungkin karena peristiwa yang dialami Yohanes yang disebut Markus bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas ketika mereka melayani. Ada hal-hal yang sukar yang dialami. Ada hal-hal yang sulit. Ada hal-hal yang tidak mudah yang mereka temui dalam pelayanan. Ayat 13 selanjutnya dikatakan mereka meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga. Meninggalkan tempat yang satu untuk pergi ke tempat yang lain. Untuk apa? Memberitakan Injil.
Mungkin Yohanes Markus ini merasa nggak sanggup. Gak iso aku ikut Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Capek. Kok kayaknya sulit ya? Kok kayaknya tantangannya bukan biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Makanya dia pergi meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Yohanes Markus ini enggak siap. Gak bisa menjadi kawan bagi Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Kisah 15 ayat. Kisah pasalnya yang ke-15 ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Paulus tegas, saudara. Gak baik membawa orang yang telah meninggalkan kita di Pamfilia. Gak baik membawa orang yang tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Gak jadi support system sampai akhir. Paulus dan Barnabas berbeda pendapat. Paulus soal kebenaran, benar-benar dia tegakkan kebenaran. Berbeda dengan Harun dan Hur. Sampai matahari terbenam, mereka tetap support Musa sebagai pemimpinnya. Tidak demikian dengan Yohanes yang disebut Markus. Dia tinggalkan Paulus dan Barnabas, dia kembali ke Yerusalem. Mungkin di Yerusalem lebih enak, mungkin di Yerusalem lebih nyaman. Ketika dia mau kembali, Barnabas mau terima tetapi Paulus tidak. Kerjakan tugas pelayanan sampai akhir, amin. Kita kembali dalam Keluaran pasalnya yang ke-17. Saya katakan tadi bahwa Harun ini adalah keturunan dari suku Lewi, Yosua dari Bani Efraim, Hur dari suku Yehuda, Musa dari suku Lewi. Berbeda, saudara, bukan satu suku, berbeda. Tetapi perbedaan yang dimiliki tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang egois. Perbedaan yang mereka miliki tidak mereka gunakan untuk mempertahankan prinsip masing-masing atau keinginan masing-masing. Tetapi semuanya tetap bersatu. Yang di bukit tetap di atas bukit, yang dibawa untuk berperang tetap dibawa untuk berperang. Sama-sama jadi support system. Dan hasilnya apa, saudara? Ayatnya yang ke-13, pasal 17 ayat 13. Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Artinya bangsa Israel menerima kemenangan. Ada kemenangan yang diperoleh saat bersama-sama menjadi support system. Dalam pelayanan pun demikian, saudara. Ada pertumbuhan, ada buah-buah yang nyata yang dihasilkan ketika saya dan saudara sama-sama saling mendukung, saling menolong. Dan Tuhan pasti memberkati. Amin. Kita lanjut, saudara. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-18, ketika Yitro, mertua Musa, melihat pekerjaan yang dikerjakan oleh Musa. Keluaran 18 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-27. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang.
Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Benar saudara, ini tugas Musa sebagai seorang pemimpin. Ketika rakyatnya membutuhkan bantuan, ketika dikatakan bahwa mereka harus diadili, ada perkara yang disampaikan kepada Musa. Musa harus membantu mereka, Musa harus memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah. Iya benar, itu tugas pemimpin. Tetapi Yitro mengatakan bahwa ini tidak baik. Ayat 17, tetapi Musa menjawabnya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Gak akan sanggup Musa sendirian saja. Artinya harus ada support system. Ada orang-orang yang harus membantu. Benar saudara, dalam pelayanan ketika saudara membawa perkara kepada hamba Tuhan, kepada gembala, harus diselesaikan. Hamba Tuhan harus memberikan ketetapan dan keputusan Allah. Tetapi harus dibantu juga. Dalam menjalankan sebuah ibadah enggak cukup satu orang yang bertugas. Satu dengan yang lain terlibat untuk membawa keharmonisan bersama-sama. Yitro berkata tidak baik. Akhirnya dia memberikan masukan, harus membuat pemimpin 1.000 orang, harus ada pemimpin 100 orang, harus ada pemimpin 50 orang, harus ada pemimpin 10 orang. Ketika dikerjakan, semua dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Semua dapat berjalan dengan baik. Demikian pun dalam pelayanan. Yang kedua, saya cepat saudara, support system dalam keluarga. Kejadian 6 ayat 13. Yang pertama dalam pelayanan, yang kedua dalam keluarga. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan sampaikan kepada Nuh bahwa bumi ini akan dimusnahkan. Segala makhluk yang hidup akan dimusnahkan. Tetapi karena Nuh bergaul karib dengan Allah, Nuh mendapatkan kasih karunia. Tuhan katakan, buatlah bagimu sebuah bahtera. Nuh buat bahtera. Ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama dengan dia ke dalam bahtera itu. Yang diperintahkan untuk membuat bahtera siapa saudara? Nuh. Tetapi kalau kita bayangkan, apakah hanya Nuh sendirian saja yang buat bahtera? Dengan segala perincian yang Tuhan sudah berikan dari kayu gofir. Tinggi sekian, harus dibuat 3 tingkat. Tingkat bawah, tengah, dan atas. Kalau Nuh bekerja sendiri mau berapa tahun baru selesai saudara.
Kalau hanya Nuh yang bergaul karib dengan Allah, berarti hanya Nuh saja yang harus masuk ke dalam bahtera. Tetapi ayat 13 mengatakan masuklah Nuh serta Sem dan Ham dan Yafet serta istrinya Nuh dan ketiga istri dari anak-anaknya. Itu artinya saudara, mereka bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lain untuk tetap bergaul karib dengan Allah, untuk membuat bahtera, dan akhirnya mereka bersama-sama diselamatkan. Padahal di dalam Injil Matius mengatakan bahwa keadaan manusia pada waktu itu, bahwa mereka hanya makan dan minum, kawin dan mengawinkan, gak peduli dengan yang lainnya, gak peduli dengan Allah. Mereka mengerjakan apa yang menjadi kesukaan hatinya sendiri. Keadaan manusia pada zaman itu rusak, tetapi Nuh bersama-sama dengan keluarganya masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan oleh Allah. Bagaimana dengan keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini? Apakah sedang dalam posisi saling mengasihi? Apakah sedang dalam posisi saling tolong-menolong? Apakah sedang menjadi support sistem satu dengan yang lain ketika si A lemah, si B mendukung? Atau saling bersaing dengan tidak sehat? Saling berebut warisan, saling menonjolkan, oh aku sing paling hebat, aku sing paling kaya, aku sing paling begini dan begitu. Tidak demikian yang dilakukan oleh Nuh. Nuh bersama keluarganya masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan oleh Allah. Mari saudara kita menjadi keluarga-keluarga yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Amin. Amin saudara. Amin. Kita lihat Ayub saudara. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Orang yang terkaya pada waktu itu di sebelah timur. Ternaknya sangat banyak saudara, punya anak, punya istri. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, Ayub berada di titik terendahnya, kehilangan segala-galanya, kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, yang awalnya lancar jaya, yang awalnya baik-baik saja, hilang dalam sekejap. Apa respon istri Ayub? Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Gak bisa jadi penolong. Ketika semuanya sedang baik-baik saja, di mana istrinya Ayub? Otomatis dia juga ikut menikmati segala kejayaan yang dimiliki oleh Ayub. Tapi saat Ayub di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Kesehatannya hilang, anak-anaknya hilang, hartanya hilang. Istri yang sebagai penolong yang harus jadi support system, gak bisa. Malahan dikatakan kutuki saja Allah, selanjutnya kamu mati. Supaya apa? Supaya istrinya gak ngomong orang sakit. Benar ya saudara? Mungkin istrinya bisa menikah lagi, bisa kembali berjaya. Mungkin dalam pemikirannya seperti itu. Bukan firman Allah yang diucapkan untuk menguatkan keluarganya, tetapi disuruh kutuk Allah. Apakah saya dan saudara sudah menjadi support system terbaik dalam keluarga? Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap kakak adik, terhadap keluarga besar kita. Gak bisa. Wong itu pilihannya sendiri kok. Istrinya dipilih sendiri kok. Suaminya dipilih sendiri, wong lak susah yo. Tanggung-tanggung sendiri. Seperti itu kah saudara?
Keluarga adalah support system terbaik. Apapun yang terjadi pada anggota keluarga, keluarga ini adalah orang yang paling memahami, yang paling mengetahui satu dengan yang lainnya. Tetapi ada berapa banyak anak-anak yang kecewa terhadap orang tua. Ada berapa banyak anak-anak yang memiliki akar pahit terhadap orang tuanya sendiri. Kenapa? Suka membanding-bandingkan si A dan si B, dibandingkan si B lebih hebat daripada si A, si C, si D dan sebagainya. Lebih ditonjolkan, akhirnya tanpa disadari terbentuklah sebuah kekecewaan terhadap yang lain. Lebih memprioritaskan yang lain dan mengabaikan yang lainnya. Apakah harus demikian, saudara? Iya, kalau anaknya cuma satu, kasihnya sepenuhnya hanya untuk dia. Tetapi kalau lebih dari satu, gak bisa, saudara. Kasihnya terbagi-bagi tapi kualitasnya sama. Berkatnya dibagi-bagi tapi kualitasnya sama. Dukungannya dibagi-bagi tetapi kualitasnya sama. Perhatiannya dibagi-bagi tetapi kualitasnya sama. Gak membedakan, gak membandingkan satu dengan yang lainnya. Keluarga menjadi support system yang terbaik. Seperti Nuh diselamatkan. Nuh dan keluarganya secara terperinci Alkitab menulis. Ada 3 anaknya, ada 3 menantunya, ada 1 istrinya. Gak kepala keluarga saja yang diselamatkan, tidak. Mari kita lihat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi firman Tuhan katakan didiklah mereka, dukunglah mereka, supportlah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bawa mereka untuk mengenal pribadi Tuhan. Bawa anak-anak untuk tahu beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Support mereka, mereka yang masih kurang paham tentang ibadah, mereka yang masih kurang paham tentang ajaran Tuhan, support mereka. Kalau bukan orang tua siapa lagi, saudara? Itu kan tugasnya guru sekolah minggu. Seperti tadi ya saudara, guru sekolah minggu mengajak anak-anak untuk membaca Alkitab. Dinasehati, di rumah pun harus belajar membaca Alkitab. Iya. Kalau masih belum paham untuk buka kitab-kitabnya, minta tolong orang tua. Arahin. Ini loh kejadian, ini loh Matius di sebelah sini. Ini loh Wahyu, kita paling terakhir dalam perjanjian baru. Ketika mereka sedang bersekolah, jadilah support system yang terbaik. Mungkin saat nilainya jelek, kita sebagai orang tua support mereka, dukung mereka, mungkin bisa dikasih les, pelajaran tambahan, bisa panggil guru, bisa orang tuanya sendiri dan lain sebagainya. Ayat terakhir saudara, 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Yesus yang terhormat memuridkan murid-murid yang kurang terhormat.
sehingga mereka menjadi orang-orang yang dihormati karena pemberitaan Injil. Amin. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Kalau terjemahan lama dikatakan anggota-anggota kita yang kurang elok. Bukan ibu elok ya. Anggota-anggota yang kurang elok, kurang baik. Berikan perhatian khusus. Bapak ibu saudara yang rohaninya elok, berikan perhatian khusus kepada orang-orang yang rohaninya kurang elok. Amin. Support mereka, dukung mereka supaya kembali kepada Tuhan. Yang rohaninya, yang imannya elok, jangan biarkan yang lain. Bapak ibu saudara yang rumah tangganya elok, yang usahanya elok, yang kesehatannya elok, pekerjaannya baik, bagus, usahanya bagus, keuangannya elok, keuangannya baik, keuangannya bagus, berikan perhatian kepada yang kurang elok. Amin saudara. Saling mendukung, saling memberikan perhatian khusus terhadap anggota satu dengan anggota yang lainnya. Demikian dalam keluarga. Oh iya, si A kurang, saya yang memiliki kelebihan saya harus membantu. Saya harus berikan perhatian khusus, bukan semua berkat ditampung sendiri. Aku harus nabung supaya di hari tuaku aku enggak kesusahan. Benar saudara, tetapi bukan berarti kita mengabaikan yang lain. Saya dan saudara sebagai makhluk sosial. Firman Tuhan nasihatkan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat. Berikan penghormatan khusus. Kepada anggota tubuh yang kurang elok, berikan perhatian khusus. Amin. Mau jadi support system saudara, jangan hanya menuntut. Saya harus didukung, saya harus dibantu, saya harus ditolong. Kita pun harus melakukan hal yang demikian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, berjuang terus sampai Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Ini yang menjadi doaku. Segala
akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Iis Kris berdoa. Firman yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini boleh termeterai dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi support ya Tuhan bagi keluarga, bagi hamba-Mu, bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah hamba-Mu yang telah membenarkan firman-Mu ini lebih hari lebih heran dalam pelayanannya Tuhan. Kau berkati segala kebutuhan dan keperluannya ya Bapa. Kau ya Tuhan beri hikmat marifat yang adanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga kesehatan hamba-Mu ya Tuhan berserta keluarga di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Hari ini kurasa bahagia, bergandengan tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatuan kita tanpa memandang di antara kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara. Mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati setiap korban persembahan 1/10 yang dikerjakan oleh sidang jemaat Tuhan. Berkat Allah tercurah dan melimpah dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja, hari Selasa ini latihan pujian grup pria. Hari Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu doa umum jam 6 sore, hari Kamis ibadah tengah minggu, hari Jumat ibadah doa, ibadah wanita ya saudara. Ibadah wanita jam 6 sore, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, hari Minggu ibadah anak-anak sekolah minggu, dan dilanjutkan ibadah raya disertai perjamuan kudus. Pelayan perjamuan sudah tercatat di Warta Jemaat. Juga hari Senin tanggal 5, jam 5 sore ibadah Kam Wanita BKSG di Karangpandan, GPDI Karangpandan. Ibu Pendeta Melva, bagi ibu-ibu yang mau hadir dipersilakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara pada ibadah saat ini. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kita tamatkan acara ibadah dalam doa. Kunaikan syukurku, Bapak Gembala berdoa. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Kasih dan setiamu Tuhan, sekali lagi besar setiamu. Atas penyertaan ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kami semua jemaatmu di tempat ini yang sudah hadir siang ini, sudah diberkati lewat firman Allah, supaya kami bisa membantu satu dengan yang lain. Dalam kelemahan pun Tuhan, dengan doa-doa jemaat yang dinaikkan kepada satu dengan yang lain, Tuhan Yesus Kristus yang memberkatinya. Terima kasih kehadiran kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus juga memberkati pelayan-pelayanmu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sebentar Tuhan berlatih pujian grup pria, menyelesaikan dalam semua ibadah siang ini. Kami pulang, Allah menghantar. Biarlah sepanjang minggu ke depan Tuhan sudah pelihara sampai di tengah tahun lebih dan masuk dalam bulan Agustus ini. Penyertaan-Mu sepanjang bulan pun juga menyertai dan seterusnya. Aktivitas, pekerjaan, jemaat-Mu yang dikerjakan pun juga Tuhan berkati. Semua mendatangkan suatu keberhasilan dan membuahkan hasil. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus saja ditinggikan dan dimuliakan. Ucapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu pada siang ini ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini.
sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Bagian kami bersama siang ini, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami bersama. Dan kami sudah memberkati semua kehadiran kami. Dan kami mengakhiri ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya. Puji Tuhan. Sehat.